Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina biilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'amilin wa adkhalana fi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza utita syai'an min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Rawahun Nasa'i an Ibni Umar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjah wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binisku, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul, segenap keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul, dan juga keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Mushola Ahsanul Muhajirin, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Meruntuh Cikarang Hijau, dan juga adalah hadir dari Jagawana, juga dari Kampung Kandang, dan juga ada yang dari Warung Kacung Blok A, juga dari segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Subuh nan Bahagia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Kampung Ramah Mushola Nurul Iman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk memulai dan menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah mempersiapkan aktivitas dan kesibukan kita dapat meluangkan waktu menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yakni Majelis Taklim Subuh nan Bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda. Yang mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita tergolong umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Wabihi, dan dengannya qala, berkata oleh musannif, wa qala Rasulullah, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqtita, apabila diberikannya engkau syai'an, akan sesuatu perkara, min ghairi an tas'al, dengan tidak bahwasanya memohon atau meminta oleh engkau, fakul, maka makanlah olehmu, wa tasaddaq, dan sodakohkanlah olehmu. Rawahun Nasai, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam An-Nasai, an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu, segenap jamaah majlis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita lewat sabdanya, apabila berbaring hendak tidur engkau, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahur. Maka kajian hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah mengingatkan kita lewat sabdanya, apabila engkau memperoleh rizki atau pemberian sesuatu perkara dengan tidak dipinta, ini bahasa min ghairi ayat tasih, dengan tidak menduga-duga, bahwasanya rezeki ada kalanya dipinta, ada kalanya tiba-tiba. Tapi yang jelas mohon maaf, mungkin sekalipun dipinta, tidaklah seperti apa yang diberikan oleh Allah dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalaulah minta udah pasti, kalaulah berdoa udah pasti, tapi belum pasti dikabulnya. Tapi kalau Allah hendak memberikan tanpa dipinta pun, yakin Allah berikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, andai kata kita punya rezeki, ini bahasa ukuran atau batasannya tidak dipinta. Kalau bahasa orang namanya rezeki Allah, gitu bahasanya. Ya sebetulnya semuanya rezeki pasti Allah. Sebetulnya cuma karena merasa kita udah berusaha, sudah berupaya, sudah berikhtiar, ini mah boleh kita. Jadi terlalu angkuh sebetulnya, terlalu sombong. Apa sebabnya? Kalaupun gak diminta, Allah tetap memberinya. Maka maaf, bukan berarti menghentikan ikhtiari, bukan menghentikan usaha dan upaya, tapi yang jelas usaha dan upaya serta kerja itulah dijadikan ibadah saja, bukan menjadi sebuah alat yang pasti. Mohon maaf, sebab kalau alat yang pasti, kira-kira yang paling capek siapa? Usaha yang paling capek adalah turunan
senang. Bulan senang itu paling capek Pak. Kenapa? Masya Allah, siang, pagi, siang, sampai larut malam hanya mengais rezeki yang beberapa, tapi tetap itulah yang ditentukan oleh Allah. Maka bukan berarti kita merasa iba, bukan, tapi inilah yang harusnya. Masya Allah, hidup itu sudah susah, marilah kita dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali, kalaulah rezeki sebetulnya bukan tapi sombong, bukan. Kalaupun tidak diminta, yakin Allah memberikannya. Kalau bahasa kita, apalagi dipinta. Sebab ada istilah Bapak, Ibu dan Saudara, dalam sesuatu kalaulah nggak ada paminta, kalau nggak ada usaha, kalau nggak ada kerja, kurang pas. Ibarat kita dikasih begitu saja, kayaknya kurang tapi enak. Tapi kalau ada kerjanya, kalau ada usahanya, insya Allah terasa nikmat yang kami dapati. Maka yang menjadi ukuran, jangankan yang dipinta, yang nggak dipinta, silahkan kata Nabi, pakul makan. Juga sodakohkan. Sebab lebih-lebih kalaulah harta boleh nemu, kayaknya nggak capek, kayaknya nggak susah. Kalaulah diberikan kepada orang lain pun mungkin tidaklah terasa berat. Pak boleh nemu, ngasih, sok kasih. Tapi sebetulnya sedekah yang paling utama adalah sedekah yang boleh kita capai. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada dalam kesulitan, apabila ada dalam kesusahan, maka bersedekahlah kamu, niscaya Allah lapangkan rizkinya. Cuma bagi kita boro-boro bakal sedekah, jangankan untuk memberi orang lain, kita lagi butuh, lagi susah. Bahkan maaf, inilah orang-orang tua kita, ada istilah gagal panen. Tapi alhamdulillah niat baiknya selalu ditanamkan dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Kalau boleh kita ngomong, orang panennya usok, tapi kudu pakai zakat, apa sedekah, apalagi zakat. Tapi orang tua dulu bisa bikin bubur. Makanya kalau nggak zakat, ngebubur. Tuh, orang tua dulu Pak. Coba zaman sekarang kira-kira ada pikiran untuk membuat bubur nggak? Kenapa pakai bubur? Kalaupun sedikit kebagian semua. Orang dulu begitu tuh. Jadi kalau panen gagal, walaupun hanya beberapa liter beras, dibubur aja, sakampung kebagian semua dulu. Coba orang sekarang kira-kira Pak. Insya Allah nggak muncul. Kenapa? Susah Ustaz. Sebetulnya bukan itu ukurannya. Justru di saat kesulitan ada, kita gemar bersedekah. Yakin Allah akan memberikan kelapangan rezekinya. Apalagi punya rezeki, sedekah. Bahkan alhamdulillah malam baru saja dibahas dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yakin kita tidak bisa menjamu sekian banyak orang. Tidak bisa menjamu sekian banyak orang walaupun kita punya segala-galanya. Paling tidak kita punya akhlak mulia, yakni adalah dengan wajah ceria, bustu wajhin, dengan somea, wajah suhu. Orang-orang melihatnya kita tidaklah ada dalam keangkuhan dan tidak ada dalam kecongkakan. Oleh karena itu, berikanlah apa-apa yang kita terima, berikanlah apa-apa yang kita dapati dari apa-apa yang sudah kita usahakan. Karena kalau boleh tahu,
kita masih dapat, orang-orang belum tentu dapat. Mari apa yang kita dapati berikan kepada orang lain. Berarti sudah mencerminkan kesulitan kita tidaklah seperti kesulitan orang lain. Maka sodakokanlah, walaupun ala kadar yang paling tidak maaf. Mungkin kalau sendirian gak bisa, kumpul-kumpul lalu siapa penggagas, lalu siapa yang melaksanakannya, itulah kebersamaan yang ada di tengah-tengah kampung. Udahkah punya inisiatif ke arah situ? Paling tidak, kalau sendirian mah nggak bisa, kumpulin satu. Ada 100 orang, jadi 100. Alhamdulillah, yang ini lagi dirintis atau lagi dilaksanakan oleh masyarakat kampung Jabamil lewat lewat Jumat Berkah. Alhamdulillah. Jadi walaupun hanya beberapa bungkus, mohon maaf, tidak ditentukan bungkusannya, yang penting kumpul di antaranya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini merupakan satu gagasan yang sangat istimewa. Berarti seminggu sekali kita bersedekah. Insya Allah. Ya syukur-syukur lebih banyak, syukur-syukur. Bahkan punya aja, ya Allah, berikanlah kelebihan untuk bisa berbagi rasa dengan orang lain. Bahkan maaf, kalaulah orang tua dulu punya hitungan, coba kalau lagi nampihin beras, ini orang tua kita dulu, Pak, 1 butir jatuh diambil, Pak. Nampihin beras 1 butir diambil. Apa sebabnya? Kata beliau, orang-orang tua kita, tanpa sebutir beras tidaklah ada 1 liter beras. Itu bahasanya. Kalau kita boro-boro berasnya, nasinya dibuang. Tuh, nasinya dibuang. Padahal kalau bisa mah jangan sampai dibuang, kecuali kebuang. Nah, ini apa lagi bahasanya? Dibuang sama kebuang apa bedanya, Pak? Ya, maaf. Mungkin di saat kita melaksanakan makan ada sesuatu hal yang maka jadi kebuangnya makanan, tumpahkan, ya kan? Atau mungkin ada sesuatu benda yang maka kita nggak mau makannya karena bahaya, silakan itu mah kebuang. Kalau sengaja untuk dibuang, sebaiknya jangan. Walaupun hanya sebutir beras atau sebutir nasi, yang harusnya mah ini, ya Allah, kalau ini berkahnya. Ya bangga. Kalau dikasih ke hewan gimana? Bisa kasih ke hewan? Ya, ini kasih sama, dikasih ayam atau kucing ya gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang memang termasuk sodako. Ya bukan dibuang, itu mah bukan. Bahasanya bisa juga untuk memberikan makanan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau dibuang di sini artinya mubadir begitu saja, yang tidak ada manfaatnya buat yang lain. Makanya mohon maaf, ini kalau bilang orang tua dulu, jangankan 1 suap, sebutir nasi pun masih diambil, bahkan dimakan. Kalau kita, Masya Allah, apalagi kondangan. Ayo kondangan itu semuanya ada cetrok, ada gado-gado, cetroken, ya kan, itu ada makanan ini, ambil semuanya, ambil sepiring. Begitu pas mau dimakan atau ini kira-kira dimakan nggak, Pak? Ini yang khawatir, Pak. Kalau dari nasi tadi mendoakan, Gusti udah kagak butuh, jangan sampai kau berikan lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebab seberas semata dari nasi atau gabah itu berdoa, Pak. Moga-moga dia jadi ahli ibadah. Itu kata beras. Kalau kita amati secara utuh, makanya sodakohkanlah. Moga-moga dari sodako itu, makanya maaf, kata-kata
sedekah ada dalam surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Andai kata apa yang kita miliki dimakan binatang, itu masih termasuk sedekah. Sebab hadisnya likulli likabidin sedekatun. Bagi tiap-tiap yang punya hati itu hak untuk menerima sedekah. Likulli likabidin sedekatun. Bagi yang punya hati tetap wajib menerima sedekah. Berarti termasuk haji. Apalagi yang bisa dimanfaatkan dagingnya ayam, kambing, itu masih termasuk sedekah. Bahkan kalau mohon maaf pohon jambu atau pohon yang kita tanam dimakan kambing, itu sedekah tak terduga. Ikhlas apa Ridho? Kalau maka pohonan kita udah boleh mager tapi masih dimakan kambing, insya Allah itu kambing kemana lari, diuber udah. Kenapa? Waduh, nggak boleh sayang banget, mana baru merintis, malah dimakan. Masya Allah. Inilah yang kadang-kadang tidak ridho, tidak ikhlas. Ya padahal mudah-mudahan dengan sedekah yang seperti itu nanti di hadapan Allah, kata Allah, wahai hambaku, kau telah bersedekah. Yang mana Gusti? Dulu pohonmu dimakan kambing. Kalau gitu mau biarin ini makan kambing ya jangan, dibiarin ya jangan. Artinya sudah dibakar, sudah digagah, tapi masih dimakan juga. Ini yang artinya kita harus mengikhlaskan dan meridhokan. Jangan pakai istilah, hampir numpuk bapak. Di kambing siapa yang lihat adalah karena memang bukan salah kambing, salah siapa? Ya kalau mau nongkrongnya juga kagak, cuma paling tidak dipakai. Atau yang punya kambing, inilah yang harus berhati-hati. Meskipun dalam hukum fikih ada, andai kata piaraan kita makan makanan orang lain, maka yang punya piaraan wajib ngegantiin. Di dalam kitab-kitab fikih ada Kifayatul Ahyad. Andai kata kita punya kambing makan padi orang, makanya diukur berapa liter yang harus kita gantikan dari piaraan kita yang makan. Sebab mohon maaf dulu pernah terjadi, karena kita juga dulu pernah punya piaraan kerbau. Malam-malam lepas Pak, Masya Allah, begitu pas makan padi orang kita kudu mengganti 10 kilo. Tuh, memang kopinya ada. Memang itulah punya kita, piaraan kita, maka kita yang wajib bertanggung jawab demi keutuhan hukum Allah. Dunia dan akhirat sama dengan keadaannya, insya Allah. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, Ibu juga, kalaulah udah ada sedekahkanlah. Ya Allah kadarnya yang tadi saya katakan, dulu orang panen pusok, gagal panen, Masya Allah, bagaimana mau sedekah apalagi zakat. Maka dia punya inisiatif lebih baik dimasak dulu, banyakin airnya, begitu pas orang datang sendok kebagian semua. Kalau dimasak pakai beras mungkin kagak bakalan kebagian. Kenapa? Jadinya sedikit. Tapi kalau bubur, coba, inilah pengalaman orang tua kita dulu, betapa hebatnya. Cerdik tetap ada dalam sedekah. Alhamdulillah. Makanya kalau banyak mungkin tidak, yuk kumpulin, yuk taruh, yuk simpen. Suatu waktu ada yang membutuhkan, itulah yang diberikan. Insya Allah apa yang kita usahakan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kalau kita sadari, Pak, maaf, kalau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, betapa terasanya. Tapi kalaulah banyak kepada orang yang tidak membutuhkan, apalah artinya? Maka sedikit tapi bagi yang membutuhkan, insya Allah sangat-sangat diharapkan kebaikan dan doanya. Contoh, orang yang membutuhkan dikasih sedikit, insya Allah doanya panjang.
dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Coba kalau orang yang kagak butuh dikasih, kira-kira gimana Pak? Ya ngomong baik, orang nggak butuh. Inilah maka kita harus bisa cermati, oh yang lebih butuh di mana, bahkan yang lebih manfaat. Dalam satu riwayat, bukan pilih-pilih, bukan pilih-pilih, bukan, emang senantiasa menjadi sebuah acuan. Kalaulah bersedekah kepada ahli ibadah, itu nilainya double. Nilainya kan? Yang pertama nilai sedekah itu sendiri, yang kedua telah memberikan kekuatan untuk ibadah orang yang biasa sholat. Bukan berarti kita pilih-pilih, yang nggak sholat silakan dikasih apa, tapi yang sholat lebih dipilih. Kenapa? Nilainya ganda. Yang pertama nilai sedekah sendiri, yang kedua gara-gara sholatnya, insya Allah dia akan apa? Gara-gara sedekah, sholatnya makin semangat, makin hebat. Dan kita yang apa yang memberikannya? Maaf Bapak, doa yang paling utama adalah doanya orang sholat. Tapi antara doa yang paling mustajabah adalah duburi kulli sholatin. Doa sesudah sholat itu lebih diijabah. Kenapa lebih diijabah? Allahu Akbar. Yakin orang sholat itu telah bermunajat menghadap Allah atau berdiskusi dengan Allah. Makanya yuk sempurnakanlah ibadah kita dengan sholat dan doa. Makanya kalau doa di sudah sholat, insya Allah. Makanya bagus-bagusilah ibadah kita dengan apapun yang sudah kita dapati dan apa-apa yang kita terima, agar kiranya orang yang memberikan pun mendapat pahala. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah majelis taklim subuh dan bahagia, waktu makin bergeser, subuh jam 4:30 kurang, otomatis waktu isyraq telah tiba. Maka mudah-mudahan kajian hari ini senantiasa membawa hikmah bagi kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita ada di dunia pendidikan, Allah berikan keberkahan dan keberkahan. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, petaka musibah dan bencana yang tidak diinginkan. Dan apa-apa yang diinfakkan di jalan Allah, mudah-mudahan di pondok pesantren Hayatul Huda yang informasinya insya Allah nanti maulidnya digabung kaum bapak dan kaum ibu, tepatnya tanggal 12 Oktober insya Allah hari Sabtu. Berarti masih sebulan lagi dan 20 hari lagi dan insya Allah bagi yang akan memberikan bantuan, bukan ngarepin, bukan. Inilah tadi saya katakan, kalaulah tidak dipinta kita mendapat, silakan kita sedekahkan, apalagi dengan jerih payah, moga-moga bernilai ganda apa yang diinfakkan di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslihni li zurriyati
Terima kasih dan mohon maaf. Selamat berpisah, selamat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal a'la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.